Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan kerja nyata. Melalui Nawa Karsa Gresik Lestari, pemerintah membangun tempat pengolahan sampah terpadu Belahan Rejo di Kedamaian Gresik. Di lahan seluas 2.000 meter persegi ini mampu mengolah 20 ton sampah setiap hari. Saudara, Anda bergabung di Sapa Jatim Kompas TV bersama saya Virgianti Kusuma. Dan saya sudah bersama dengan Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmadiani atau yang lebih terkenal di Gresik sebagai Gus Yani. Ya, Terima kasih Bapak sudah bergabung di Sapa Jatim. Ya, baik, dan saya juga ingin memperkenalkan Anda dengan Wakil Bupati Gresik Ibu Aminatun Habibah atau warga Gresik bilangnya Ibu Min begitu. Siap. Terima kasih juga Ibu sudah hadir di Sapa Jatim. Nah, saudara, krisis iklim saat ini menjadi persoalan global dan untuk mengatasinya perlu kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari pelaku industri, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Saya ingin tanya dulu ke Gus Yani bagaimana komitmen pemerintah Gresik untuk mengatasi berbagai persoalan ini. ya. Mbak Virgi, tentu ini perubahan iklim ini menjadi isu global. Tentu di tempat kami, pemerintah Kabupaten Gresik, yang mana Gresik ini menjadi kota industri yang kita ketahui. Banyak masyarakat Jawa Timur yang tahu persis bagaimana kondisi real daerah Kabupaten Gresik ini. Artinya kami berdua, saya bersama Bu Wakil Bupati Gresik, ketika setelah dilantik kita menyusun 9 langkah, 9 nawakarsa, navigasi perubahan, pembangunan daerah. Ini yang kita taungkan dalam RPJMD kita. Ada Gresik Mapan, ada Gresik Agroprolitan, ada Gresik Cerdas, ada Gresik Sehati, dan juga ada Gresik Lestari. Ini sebuah strategi kita dalam menghadapi isu perubahan iklim yang begitu luar biasa. Kadang cuacanya ekstrim, kemarau yang begitu panjang, dan juga kadang hujan yang begitu lebat. Maka ini pemerintah harus benar-benar bisa mengantisipasi dengan berbagai strategi kebijakan daerah. Baik, saya mendengar mengenai Nawakarsa. Apa yang dimaksud dengan Nawakarsa, Pak? Nawakarsa ini ada 9 tematik, 9 nawakarsa. Sebetulnya kita ini juga melihat RPJMD Ibu Gubernur, karena selaku pimpinan kami di daerah ada Nawa Bakti, dan kami melihat Pak Presiden, Pak Jokowi juga menyusun RPJMN Nawacita. Maka kami juga akan membreakdown apa yang dituangkan oleh Pak Presiden, Ibu Gubernur, dan juga ke daerah Kabupaten Gresik. Tujuannya agar kita linier, bisa bersinergi dengan baik. 9 langkah Nawakarsa ini beberapa program tematik yang kita tuangkan menjadi sebuah RPJMD. Salah satunya adalah Gresik Lestari. Tadi saya sampaikan, Gresik itu banyak mengenal orang-orang di luar adalah kota industri. Jangan sampai Gresik ini menjadi kota yang punya image polusinya banyak, terus udaranya panas. Nah, apalagi nanti sampahnya tidak terurai, tidak ditangani dengan baik. Maka kami berdua berkomitmen bahwasanya Gresik menjadi tempat yang ramah hunian, kota layak hidup. Di sisi lain beriringan dengan banyaknya industrialisasi. Kami menulis dengan langkah strategi Gresik Lestari ini dengan berbagai macam strategi atau upaya yang kita lakukan, mulai dari
penanaman pohon atau pembangunan taman tematik, ruang terbuka hijau di wilayah perkecamatan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman dinas, teman-teman kecamatan dan juga masyarakat Gresik, setiap wilayah menjadi destinasi masyarakat Kabupaten Gresik. Artinya setiap kecamatan punya ruang terbuka hijau, menjadi sebuah destinasi untuk belajar, untuk berkumpul, untuk ngopi-ngopi. Kalau di Gresik ini banyak warung kopi, jadi ngopi di masing-masing tempat berkumpulnya masyarakat. Contoh di depan rumahnya Ibu Wakil Bupati Gresik ada kawasan heritage namanya Bandar Gresik. Itu Mbak Virgi boleh itu jalan-jalan ke sana itu ya. Iya, oke. Ini kan membawa semangat navigasi perubahan. Saya ingin tanya juga, apa yang dimaksud dengan navigasi perubahan itu? Navigasi perubahan tentu kita punya spirit dalam hal sebelum dan sesudah. Kita bisa merasakan bagaimana kebijakan pemerintah yang bisa memberikan sebuah public service yang baik, yang berkaitan dengan Gresik Lestari, yang berkaitan dengan perubahan iklim. Kita tahu Gresik juga punya Kali Lamong yang begitu panjang, 55 kilo sungai Kali Lamong. Maka kalau perubahan iklim cuacanya kering, bahkan tidak ada air sama sekali di sungai Kali Lamong. Tetapi kalau sudah masuk musim penghujan, hujan yang sangat deras, airnya meluber sampai masuk ke desa atau mengganggu persawahan. Maka langkah apa, upaya apa untuk merubah ini untuk beberapa navigasi berupa navigasi perubahan ini yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah penanganan sampah di Kabupaten Gresik ya. Saya sampai gemes melihat sampah di Kabupaten Gresik yang mana beberapa tahun kita punya TPA NGP yang over kapasitas begitu banyak sekali, yang awalnya hanya ditimbun, kemudian tidak ada penanganan sama sekali, dengan produksi sampah yang dikirim ke TPA tidak berbanding dengan tempat. Maka jangan sampai Gresik ini menjadi darurat sampah. Kita mulai memecahkan, kita bagi zonanya, karena Gresik itu ada utara, kota, dan selatan. Kebetulan kita ini sekarang di wilayah selatan, di TPST Belahan Rejo. Kita berada di pembangunan TPST baru, artinya kita mulai berpikir sampah masyarakat yang ada di wilayah selatan jangan sampai ini dibawa ke kota. Kita selesaikan di sini. Tetapi kita juga tidak boleh melihat seperti TPA NGP yang hanya ditimbun. Kita harus mengurai, memilah sampah, mana sampah organik, mana sampah plastik, dan mana sampah yang lain lah. Ini yang harus kita tangani dengan baik. Baik. Pengolahan sampah ini kan termasuk dalam Nawakarsa Gresik Lestari, Ibu. Saya ingin tanya ke Bu Min, programnya itu apa saja? Karena ini kan membawa semangat untuk perubahan Gresik yang lebih maju. Jadi seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, Gresik Lestari itu kan kita yang berhubungan dengan perubahan iklim yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Gresik, termasuk lingkungan yang ada di sekitar kota, desa, dan lain sebagainya. Jadi kalau di kota tadi disampaikan Pak Bupati, kita punya yang namanya Bandar Gresik. Jadi Gresik itu adalah sebuah kota tua yang dulu juga sebagai kalau zaman dulu mungkin sebagai kota perdagangan, sekarang sebagai kota industri. Nah, ini kita tetap mau menunjukkan bahwa sisa-sisa bahwa Gresik sebagai kota yang sukses pada zaman dulu kita tunjukkan. Nah, ini kita sudah memperbaiki 7 ruas yang ada di daerah Bandar Gresik. Itu nanti Mbak Virgi bisa lihat di sana. Tadi Pak Bupati jalan-jalan di sana, nanti kita itu sudah mampu melakukan itu. Kemudian yang berhubungan dengan lingkungan hidup Pak Bupati, ada jargonnya yaitu kita menanam pohon sampai mati, misalkan. Ya, jadi setiap kali ada yang memotong pohon, maka harus mengganti 10 pohon. Nah, ini sudah ada perdanya juga.
Jadi kita sudah memperkuat itu dengan perda dan juga perbubnya Pak Bupati. Sekolah-sekolah kita support untuk menjadi sekolah adiwiyata. Masjid-masjid kita minta untuk menjadi masjid yang ramah anak dan ramah lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar untuk tempat beribadah, tetapi juga menyiapkan tempat untuk anak-anak bisa bermain di sana dan juga lingkungannya juga sejuk. Kita tidak ingin tempatnya yang ada di masjid itu kotor. Jadi ketika ada orang yang istirahat di masjid untuk sholat, maka melihat kamar mandinya kok tidak sesuai, kita tidak ingin seperti itu, maka kita support semuanya. Kita di program Nawakarsa itu, yang salah satunya adalah Gresik Lestari itu, di segala lini kita minta. Jadi perkampungan, jadi sampah kalau Pak Bupati di sini TPST-nya ini kalau sudah darurat, tapi kita berharap mulai dari perkampungan, mulai dari desa sudah ada pemilahan sampah. Dan itu sudah banyak yang kita laksanakan, maka penggunaan tumbler-tumbler seperti ini juga kita lakukan di perkantoran. Perkantoran sudah tidak boleh mempergunakan gelas-gelas plastik. Hotel. Ya, hotel semuanya harus menggunakan tempat minum yang bisa digunakan lagi. Jadi tidak boleh menggunakan tempat minum yang hanya sekali pakai buang. Itu salah satu yang kita support untuk seluruh program-program untuk Gresik Lestari di semua lini. Baik, kami masih akan membahas mengenai Nawakarsa Gresik Lestari usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Dari TPST Belahan Rejo, Gresik, saya Virgianti Kusuma kembali menyapa Anda di Sapa Jatim. Dan saya masih bersama dua narasumber istimewa kami. Yang pertama adalah Gus Yani, Fandi Ahmad Yani yang merupakan Bupati Gresik dan juga Ibu Aminatun Habibah yang merupakan Wakil Bupati Gresik yang lebih akrab disapa Ibu Min. Oke, saya ingin bertanya ke Gus Yani, sebenarnya seberapa urgent sih tempat pembangunan sampah terpadu ini dibangun di Gresik? Ya, Mbak Fibji, kita tahu persoalan sampah ini bukan hanya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Gresik saja, tetapi kami bersama Bu Wabub mengajak partisipasi kepada masyarakat Kabupaten Gresik yang mana kita harus mengurangi sampah dalam kehidupan kita. Kita ini manusia ini mulai dari bangun sampai tidur kembali, seberapa besar kita berproduksi sampah. Maka kita mengajak mereka melalui pemerintah desa, tetapi kita harus memberikan percontohan dulu. Setelah melihat TPA Ngepek kondisinya yang begitu padat, maka kita harus memilah antara zona kota, zona utara, zona selatan. Jangan sampai ini sampah di wilayah selatan kita bawa pindah ke TPA Ngepek ke kota, atau sebaliknya sampah di kota dibawa ke daerah yang ke selatan atau ke utara. Makanya pemerintah Kabupaten Gresik mengambil langkah membangun TPST di wilayah selatan, tepatnya di TPST Belahan Rejo, di Desa Belahan Rejo, Kecamatan Kedamaian. Ini TPST ini mengampu 4 kecamatan. Kecamatan Kedamaian sendiri, Kecamatan Menganti, dan juga Kecamatan Wringin Anom dan Rejo. Artinya sampah di wilayah selatan jangan sampai dibawa ke kota. Dalam hal ini kita juga memberikan percontohan ini kepada pemerintah desa, mengajak para kepala desa, ibu kepala desa agar ketika menyusun musrengbang des, menyusun APBDes-nya juga punya fokus yang sama, punya komitmen yang sama,
bagaimana menurunkan sampah di desa masing-masing. Agar apa? Agar Gresik tidak darurat sampah. Kita tidak melihat jangan sampai di pojok-pojok wilayah atau di tempat keramaian banyaknya sampah yang tidak terkumpul, tidak tertangani dengan baik. Ini jangan sampai. Maka kita bangun TPST di wilayah selatan ini agar dicontoh oleh desa-desa. Alhamdulillah beberapa desa mereka berkomitmen melalui Musrembangdes menyusun APBDes-nya dalam hal penanganan sampah di desa masing-masing. Ketika ada desa yang seperti itu, kita support penuh, kita berikan hadiah melalui bantuan keuangan, kita sumbang, katakan desa membangun anggarnya, maka mesinnya kita berikan secara hibah, secara gratis atau seperti apa. Artinya agar tujuannya adalah sampah di desa berkurang untuk dibawa ke TPST. Nah, ini yang menjadi urgenitas tugas kita bersama antara desa, pemerintah kabupaten dan juga keterlibatan partisipasi masyarakat Kabupaten Gresik. Selain karena tadi alasannya agar supaya tidak ada pemusatan sampah, saya juga ingin bertanya ke Ibu Min, apakah benar bahwa TPST Ngipik sendiri yang saat ini menjadi andalan itu ternyata sudah over kapasitas begitu Bu? Tadi kan sudah disampaikan Pak Bupati. Jadi itu kan sudah bertahun-tahun. Di samping seluruh masyarakat Kabupaten Gresik, mulai dari utara sampai selatan itu pembuangan akhirnya ke sana semua. Tanpa ada penanganan yang serius, akhirnya menjadi overload. Nah ini dengan adanya Pak Bupati membangun beberapa TPST seperti ini, maka nanti Ngipik itu nanti sekarang sudah mulai kita olah sehingga nanti habis, lama-lama menjadi habis dan tidak ditambahi lagi yang dari desa-desa, karena desa-desa sendiri sudah disampaikan Pak Bupati tadi sudah menganggarkan untuk membangun TPST di desanya masing-masing. Dan kita mendorong masyarakat untuk memilah sampahnya sendiri mulai dari awal, sehingga kalau bisa tidak pakai keluar dari rumahnya masing-masing. Itu harapan kita semua, sehingga nanti Gresik ini bebas dari sampah, yang sampah ini bukan hanya menjadi persoalannya Kabupaten Gresik tapi sudah menjadi persoalan dunia. Jadi seluruh dunia ini sudah dibingungkan dengan sampah. Mudah-mudahan Gresik tidak menambah itu. Kita ikut peran serta mengurangi sampah dunia melalui program-program Gresik Lestari yang ada di Kabupaten Gresik, termasuk pengurangan sampah yang ada di Ngipik. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Luar biasa sekali ya semangat Gresik untuk terus mengolah sampah. Saya ingin kembali lagi ke Gus Yani. Gus Yani, ini tentunya upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah Gresik ternyata membawa juga prestasi di bidang lingkungan hidup. Boleh diceritakan sedikit mengenai prestasinya? Alhamdulillah ya, artinya usaha keras kita membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Tetapi substansinya ketika kita punya komitmen sadar atas lingkungan, penanganan sampah, pembangunan ruang terbuka hijau dan juga masif dalam menanam pohon, tidak hanya serta-merta untuk mengejar sebuah prestasi penghargaan. Ya walaupun kami ini sudah rindu sekali, saya, Bu Wabub dan seluruh teman-teman dinas dan mungkin masyarakat Gresik merindukan prestasi Adipura ya yang hampir 11 tahun ini kita tidak bisa meraihnya. Ketika ada lomba Adipura kabupaten kota, saya itu sampai malu kalau mau berangkat menghadiri acara penganugerahan, malu ketika kita itu nanti pasti belum bisa meraih atau tidak menerima prestasi tersebut. Alhamdulillah dengan semangat kerja keras kita bersama, partisipasi masyarakat yang begitu luar biasa, peran desa yang sangat dominan sekali dalam intervensi menyusun anggaran untuk sadar terhadap sampah di lingkungan desa. Alhamdulillah, insya Allah Adipura di tahun 2024 ini bisa kembali kita raih
di 11 tahun yang tidak tertunda. Luar biasa sekali. Nah, saudara, saya juga ingin diajak sama Pak Bupati dan juga Ibu Bupati bagaimana pengolahan sampah terpadu di TPST ini. Tapi setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Ya, masih dari tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di Gresik, saya masih bersama dengan Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati Gresik. Kita lihat di sana. Baik, yang di awal ini proses apa yang dilakukan, Pak? Ya, Mbak Vivi, kita bisa saksikan langsung ya. Jadi ini sampah fresh yang diambil di kecamatan. Kebetulan ini yang kita saksikan ada sampah yang dikirim oleh Kecamatan Wringinanom dari desa-desa tersebut, kurang lebih volumenya 5 tonan. Jadi ketika sampah fresh itu datang, langsung didorong ke satu konveyor ini, dan kebetulan Mbak Vivi, ketika kita punya TPST gini, kita bisa lihat para pekerja ini, kita ada keterlibatan padat karya masyarakat di belahan Rejo ini. Jadi artinya kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk ikut serta bekerja di sini. Jadi ketika sampah fresh datang, kita pilah, kita dorong ke konveyor naik ke atas sambil kita jalan-jalan ya Mbak. Kemudian setelah sampah naik di konveyor, didorong oleh anak-anak petugas di TPST masuk ke bag opener. Bag opener ini fungsinya apa? Fungsinya adalah sampah yang di kantong-kantong itu dibuka di sini secara otomatis agar terpecah sampah tersebut. Nah, kita saksikan ya. Tadi kan masuknya ada yang masuk kantong plastik, masuk apa? Ya langsung secara otomatis terbuka sampahnya. Terbuka, naik konveyor, terus kemudian di atas itu kita saksikan ada mbak-mbak semuanya. Sisanya itu dipilah sama petugas yang di atas. Jadi naik konveyor, bisa kita saksikan terus. Nah, setelah sampah fresh itu naik konveyor masuk ke bag opener tadi dibuka. Di sini sudah terpisah sampah. Tinggal sama petugas dilihat mana yang ekonomis, punya nilai ekonomisnya mana yang plastik, mana yang punya nilai ekonomis, kertas atau seperti apa. Kemudian masuk dalam tungku berikutnya. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi setelah sampah dibuka dalam bag opener tadi, kemudian sampah ini tetap di konveyor ini dipilah mana yang ekonomis, kemudian mana yang tidak bisa dipecah, dicacah. Yang membahayakan mesin ini diambil. Yang membahayakan mesin diambil kayak kaca atau apa bisa. Tapi yang ekonomis juga diambil karena di sistem berikutnya adalah pencacahan sampah ya, pencacahan sampah itu bisa kita lihat. Jadi di sana di pencacahan sampah ini keluar jadi RDF. RDF ini apa sih? Bahan mudah terbakar. Sebetulnya konsep ini di beberapa daerah sudah dilakukan. Cuman yang menjadi beda adalah di Kabupaten Gresik ini kita tidak terpusat ya.
Jangan sampai tadi sampah di wilayah selatan kita bawa ke kota. Maka pemerintah Kabupaten Gresik juga memisah di tempat-tempat zona-zona yang lain, di selatan, di kota atau di utara, seperti itu. Kita bisa saksikan sampah itu sudah dicacah, ya sebetulnya RDF ya ini. Jadi kandungan sampah yang mudah terbakar. Nah, kemudian bisa kita lihat ya, di sana sudah terpilah mana yang organik, mana yang non organik. Nah, seperti ini. Ini merupakan RDF. Jadi bahan mudah terbakar. Nah, ini sudah bisa kita jadikan energi terbarukan, yang mana beberapa industri sudah menggunakan RDF ini untuk pengganti batu bara. Sebetulnya konsep RDF ini sebetulnya bukan hal yang baru. Banyak kabupaten kota yang lain juga sudah menerapkan strategi penanganan sampahnya seperti ini. Tetapi yang membuat beda adalah dalam penanganan sampah kita tidak boleh terpusat. Karena apa? Karena ada biaya logistik pengambilan sampah dari desa menuju tempat TPST tersebut. Semakin kita mendekati itu, otomatis kos untuk biaya logistiknya sangat rendah. Makanya kami, pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik membangun sentral-sentral TPST ini. TPST di wilayah kecamatan, Kedamaian, TPST di wilayah kecamatan Menganti juga ada. Menganti itu juga luar biasa karena ada partisipasi dari desa. Desa itu jadi menyisihkan dana desanya masing-masing untuk membangun hanggar dengan satu terpusat satu kecamatan tersebut. Kita yang menginvestasikan mesinnya. Jadi pemerintah kabupaten memberikan hibah berupa mesin satu set untuk penanganan sampah di kecamatan Menganti. Jadi yang paling kita garis bawahi adalah jangan sampai terpusat, maka setiap wilayah minimal harus punya TPST dalam penanganan sampah di kecamatan masing-masing. Itu Luar biasa sekali, banyak sekali yang kita peroleh pada hari ini. Mudah-mudahan juga membawa manfaat bagi masyarakat dan memberikan informasi yang lebih menyeluruh lagi mengenai penanganan sampah di kota dan maksudnya di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengajak saya berjalan-jalan di TPST ini. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Ya, terima kasih Mbak Virgi, Kompas, dan juga Sapa Masyarakat Jatim. Terima kasih atas silaturahimnya. Kami membuka lebar bagaimana bila pemerintah kabupaten kota yang lain atau masyarakat Jawa Timur yang ingin belajar bersama di TPST Belahan Rejo, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik ini, kami sangat terbuka. Dan tentu ini menjadi spirit kami, semangat kami dalam penanganan sampah di Kabupaten Gresik. Kita tidak puas diri, tetapi kita terus mendorong penanganan sampah tidak hanya dinas saja, pemerintah saja, tetapi keterlibatan seluruh masyarakat Kabupaten Gresik dan termasuk industri juga. Dan kami berpesan kita menjadi manusia yang sadar terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan di tempat kita, yang mana kita harus punya mindset yang lebih maju, bagaimana cara kita mengurangi sampah dalam kehidupan kita. Kita harus peduli mengurangi sampah di setiap masing-masing kegiatan yang kita lakukan.
Baik, terima kasih Bapak, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk Sapa Jati. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang dilakukan ini bisa membantu mengurangi sampah di Kabupaten Gresik dan juga membawa inspirasi bagi masyarakat di Indonesia. Nah, saudara, ternyata memang untuk menyelesaikan masalah sampah harus dimulai dari tingkat keluarga, kemudian tingkat kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota sendiri seperti halnya di Kabupaten Gresik ini memberikan perhatian lebih terhadap masalah sampah untuk mendirikan TPST ini. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa di episode selanjutnya Sapa Jati.